Pemirsa, data dari Satgas Penanganan COVID-19 dan BPS menyebutkan anak muda menjadi kelompok yang kerap mengabaikan protokol kesehatan. Mayoritas alasan masyarakat tak patuh adalah sanksi bagi pelanggar yang dinilai kurang tegas. Kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah, bahkan dalam sehari jumlah kenaikan berada di angka 3.000 kasus dalam 2 pekan terakhir. Badan Pusat Statistik menemukan 17% dari penduduk Indonesia merasa tidak akan terpapar virus ini. Hal ini menjadi perhatian Satgas COVID-19. 45 juta orang warga negara Indonesia masih merasa tidak akan terpapar COVID atau tidak akan kena COVID. Padahal kita semua tahu status yang kita hadapi sekarang adalah pandemi. Artinya boleh dikatakan tidak ada satu jengkal tanah pun yang akan betul-betul aman atau yang betul-betul bebas dari COVID. Anak muda pun menjadi perhatian karena kerap tidak patuh dengan protokol kesehatan. Selain itu, BPS juga mendata warga yang taat protokol kesehatan adalah mereka yang berpendidikan tinggi. Jadi perlu terus-menerus digalakkan bahwa siapapun itu bisa terkena risiko karena COVID-19 tidak mengenal umur, tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal pendidikan, tidak mengenal status sosial. Jadi perlu ada sentuhan khusus supaya pemahaman masyarakat menjadi lebih komplit. Warga mengaku tidak mematuhi protokol kesehatan karena sanksi yang kurang tegas. Bahwa 55% responden berpendapat karena tidak ada sanksi. Jadi sekarang ini pemerintah sudah menerapkan sanksi, nampaknya ke depan sanksi ini perlu lebih dipertegas lagi. Kemudian juga karena tidak adanya kejadian penderita COVID di lingkungan sekitar, itu menjadikan alasan mereka tidak mematuhi protokol kesehatan. Kemudian yang ketiga, ada yang beralasan bahwa 33% tidak mengenakan protokol kesehatan karena itu mengganggu pekerjaannya. Satgas Penanganan COVID-19 akan mempertegas sanksi agar masyarakat patuh dengan protokol kesehatan dan mewaspadai penularan COVID-19. Per 28 September 2020 terdata kasus positif terdapat 278.722 orang dengan angka kesembuhan 206.870 orang, sementara angka kematian mencapai 10.473 orang. Tim Liputan iNews melaporkan.